Terima kasih kepada Bapak Suratman yang telah memberikan materi. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu membangkitkan semangat nasionalisme remaja Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Nurhuda Kurniawan, Magister Sains. Kepada Bapak Nurhuda, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sine, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan serta seluruh sivitas akademika di SMA Negeri 1 Sine, yang saya banggakan dan yang luar biasa, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sine. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam kegiatan Pondok Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ini membawa semangat bagi kita untuk terus melaksanakan ibadah di bulan suci ini, juga terus menginspirasi kita di dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, sang inspirator dunia, yang terus menginspirasi seluruh jagat raya, wabil khusus umat Islam, untuk menyajikan yang terbaik bagi kehidupan ini, memberikan keteladanan bagi kita di dalam menjalani kehidupan baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita kali ini itu adalah bagaimana menjadikan remaja Islam, ya, atau kita semua itu sebagai seorang Muslim yang mencintai bangsa dan negara kita. Ya, ada nilai-nilai yang harus kita bangun bersama untuk menciptakan kecintaan kita kepada bangsa dan negara, atau yang sering disebut dengan istilah nasionalisme. Karena disitulah kita bisa menghargai diri kita sebagai seorang Muslim, menghargai agama kita, menghargai bangsa kita, dan menghormati serta menghargai kemanusiaan itu sendiri. Saya bangga ya, saya terharu ya, Indonesia saat ini itu adalah negara Muslim terbesar di dunia. Negara kita sedang berusaha keras untuk menjadi pusat peradaban dunia ya, di masa depan. Indonesia ini sebagai tujuan belajar Islam di seluruh dunia. Nah, ini harus tahu nih ya, adik-adik kita yang sekarang sedang belajar di SMA 1 sini harus tahu bahwa Indonesia ini sekarang sebentar lagi ya akan menjadi tempat tujuan belajar itu dari Muslim seluruh dunia. Islam di Indonesia akan menjadi pusat kajian. Karena itu kita harus mempersiapkan diri, ya, bagaimana supaya kita selaku Muslim, Muslim Indonesia itu stabil ya, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Karena itu nanti kita akan tunjukkan bahwa Islam akan menjadi role model Islam di dunia. Berani nggak menerima tantangan ini? Oh, harus berani. Remaja Islam, pemuda Muslim harus berani. Ya. Karena itu apa yang harus kita siapkan? Maka kita harus jaga sesuatu yang sebenarnya merupakan jati diri kita. Kita harus jaga betul itu. Apa itu? Yang pertama, kita harus jaga bahwa kita sebagai negara yang Muslim terbesar tadi, harus menjadi pusat moderasi Islam di dunia. Islam moderat di dunia. Yang kedua, kita harus menjadi pusat Islam yang rahmatan lil alamin.
Kita harus menjadi pusat Islam yang no radikal. Dan inilah modal sosial kita yang paling mahal, yang harus kita rawat dan kita jaga. Berani nggak menerima tantangan ini? Nah, ini remaja Islam harus mempersiapkan ini. Karena itu harus kita jaga apa? Kemajemukan. Kita jaga keragaman suku, bahasa, budaya, agama. Gitu. Karena negara yang paling mampu mengelola keragaman itu adalah negara yang kuat. Gitu. Karena negara kita yang besar itu ada potensi disintegratif. Tapi kita punya modal, kita punya keberagaman Islam yang moderat. Maka keragaman itu yang beraneka ragam tadi itu tidak berpotensi merusak. Ya. Apapun suku kita, apapun agama kita harus bersama-sama merawatnya. Itu yang harus kita jaga. Itu. Karena itu agama Islam yang sekarang kita anut, itu harus berfungsi sebagai perekat sosial. Gitu. Dengan apa? Belajar menghargai orang lain. Belajar menghargai perbedaan. Belajar memahami orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kita punya keyakinan gitu, bahwa Islam itu paling benar. Benar nggak? Nah, hanya Islamlah yang membawa kita ke surga. Benar nggak? Tetapi kita juga harus memahami dampak eksternalnya. Apa itu? Teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau orang lain. Itu juga ada yang memiliki keyakinan berbeda. Mereka hidup di tengah-tengah kita. Maka kita harus juga menghormati dan menghargai mereka. Apalagi Anda yang ada di sekolah negeri, di sekolah umum. Di sana ada saudara-saudara kita yang beragama berbeda dengan kita. Maka Anda adalah wakil dari Islam di sekolah. Islam tidak sama dengan kekerasan. Islam itu indah, Islam itu damai, maka kita tunjukkan kesolehan dan kecerdasan spiritual kita di sekolah. Itu akan menarik sekali dan indah sekali. Nah, karena itu maka dari sinilah kita akan mulai berbicara, berdiskusi bersama. Mudah-mudahan di akhir sesi ini kita akan menemukan satu karakter, ya, satu nilai apa yang mungkin sudah ada sebenarnya yang kita gali dari diri kita sendiri. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh saya share screen ya. Di abad 21 ini, atau yang orang sering menyebut dengan istilah revolusi industri 4.0, itu kita mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus saling berkomunikasi, ya, dengan memanfaatkan dunia digital. Ya. Maka ada keharusan bagi kita untuk bergerak bersama-sama, untuk memperjuangkan semangat nasionalisme, untuk memperjuangkan semangat kebersamaan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, ya, itu menjadi sebuah, melalui sebuah organisasi. Gitu. Salah satunya kalau di sekolah itu adalah rohis, ya, kerohanian Islam. Gitu. Anda, anak-anak sekalian atau adik-adik sekalian yang sekarang belum bergabung dengan rohis, yang ada di OSIS itu, silahkan bergabung di rohis. Justru melalui kegiatan di rohis itu kita akan membangun jamaah. Jamaah untuk apa? Jamaah untuk terus mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin menuju generasi emas 2045.
sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Karena itu kita harus membekali diri kita secara kolektif, ya, secara kolektif melalui organisasi yang kita bangun itu. Kalau dulu ada kompetensi atau karakter 4C, gitu. Sekarang saya tambah 1, 5C. Apa itu? Yang pertama adalah kompetensi critical thinking, atau yang disebut dengan berpikir kritis. Yang kedua, ya, itu adalah kompetensi creativity. Ya. Kalau kita bisa merunut ke belakang itu, sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu ketika menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ila akhirih, ya, sampai akhirnya itu. Yang dilakukan Nabi apa? Apakah kemudian bikin apa? Membikin kursus Iqra gitu? Kan tidak. Gitu. Ya. Nabi dengan kekuatan berpikir mendalam, ya, kalau dalam bahasa sifat Nabi itu sidik, ya. Sidik itu jujur, jujur tentang kondisi, tentang keadaan, ya, masyarakat yang dilihatnya saat itu, kontekstual. Gitu. Nabi merasakan betul bagaimana masyarakat Mekah saat itu, kondisi sosial ekonominya, politiknya, bagaimana di pasar, bagaimana di masyarakatnya, banyak yang mengurangi timbangan, dan seterusnya, sehingga Nabi berpikir mendalam. Ya, kemudian dia bertahanus di Gua Hira. Itulah yang disebut dengan karakter critical thinking, atau berpikir kritis. Melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Jadi kalau anak muda sekarang kehilangan daya kritisnya, gitu, terjebak menjadi follower, gitu, ya, nggak mau bikin status, tapi ngeliatin status temannya, gitu. Ya, di Instagram, di Facebook, atau di YouTube hanya lihat konten orang lain, nggak mau create konten, ya itu follower, itu pengikut, itu pasti akan ketinggalan. Tetapi kreator juga harus dilihat ini bermanfaat nggak bagi sesama, bagi orang lain. Ya, karena itu karakter yang pertama yang dibangun, yang memenuhi tantangan abad ini, itu adalah critical thinking. Itu dalam bahasa Nabi itu siddiq. Yang pertama. Yang kedua, itu Nabi itu fatonah. Fatonah itu cerdas. Ya, kalau dalam bahasa hari ini itu disebut dengan istilah creativity. Ya. Membangun kreativitas. Oke, ya. Yang ketiga, communication. Ini yang harus kita bangun bersama. Ini ada ilmunya loh. Jadi communication itu. Bagaimana kalau dalam Islam itu adab, ya, adab komunikasi dengan orang yang lebih tua, komunikasi dengan sesama, komunikasi dengan yang lebih muda. Mohon maaf. Nah, sedangkan ya komunikasi itu dalam bahasa Nabi disebut tabligh, gitu ya. Tabligh. Jadi ada syidik, ada fatonah, ada tabligh. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah collaboration. Ya, collaboration itu kerjasama itu. Nah, kolaborasi atau kerjasama
ya, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada trust. Ya. Trust itu dalam bahasa sifat Nabi itulah yang disebut dengan istilah amanah, gitu, tanggung jawab, gitu. Sehingga collaboration atau kerjasama atau tanggung jawab itu menjadi kompetensi yang harus kita miliki. Plus, nah sekarang kita tambah lagi nih, yang terakhir nih. Kompetensi yang berikutnya itu adalah kompetensi yang mendukung revolusi 5.0. Society 5.0. Revolusi industrinya 4.0, tapi society-nya 5.0. Atau yang disebut dengan istilah computational logic. Logika komputasi ini harus dikuasai nih. Kalau generasi Muslim tidak punya computation logic, pasti kita akan tertinggal generasi ini. Apa sih itu computational logic? Ya, anak-anak bisa belajar tuh di internet. Anda cari itu apa computational logic. Dalam bahasa AN sekarang, atau yang disebut dengan istilah assessment nasional, nanti yang akan diterapkan tahun ini, akhir tahun ini, itu ada namanya AKM. Ya. AKM itu adalah assessment kompetensi minimum. Di sana ada 2 poin yang penting, yaitu literasi dan numerasi. Literasi itu adalah bagaimana kita membaca referensi sebanyak mungkin yang terkait dengan tema-tema tertentu. Gitu. Sedangkan numerasi itu, nah ini terkait dengan computational logic, gitu, logika penghitungan. Nah, jadi numerasi itu adalah gradasi berpikir logis di dalam memahami sebuah persoalan. Nah, ini yang harus dikuasai betul ya, kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai atau karakter yang harus dimiliki oleh generasi saat ini. Yang kalau kita lepas, maka kita akan pasti ketinggalan zaman itu. Nah, karena itu di poin ini ya, kita melihat bagaimana seorang Muslim, remaja Islam Indonesia itu memiliki karakter tadi. Sedangkan kita sedang mengembangkan Islam rahmatan lil alamin yang memiliki nilai-nilai dan penghargaan yang kuat terhadap demokrasi, penghargaan yang kuat penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan juga keragaman. Kenapa? Ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini sebagai bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai suku, ras yang berbeda, ya, agama yang berbeda, itu harus kita kembangkan Islam rahmatan lil alamin. Karena itu nilai-nilai tadi, demokrasi, toleransi, dan seterusnya, itu harus kita tanamkan kuat melalui pembelajaran kita atau melalui interaksi kita di sekolah. Yang kalau sekarang kita belum bisa tatap muka, masih di rumah, ya enggak apa-apa. Nilai-nilai itu kita bangun di media sosial yang kita jadikan platform digital ya, untuk berinteraksi dengan sesama. Nah, ini harus kita sadari, bangsa kita yang luar biasa. Mungkin anak-anak sekarang bisa browsing ya, bukan hanya Indonesia tapi international. Gitu ya. Anda bisa berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia sekarang. Anda bisa menjelajah kota-kota besar maupun kecil maupun pedalaman dimanapun melalui Google Map atau melalui Google Earth. Anda install itu di handphone Anda atau di komputer Anda, kemudian Anda zoom, Anda bisa melihat bahwa kita ini benar-benar kata Allah itu terbukti itu. Kita ini diciptakan oleh Allah itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku.
berkabilah-kabilah dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Untuk apa? Lita'arofu. Tapi ada satu perintah yang luar biasa yang nggak boleh ditinggalkan di situ. Inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nah, ini kata kuncinya yang paling belakang itu. Lita'arofu, untuk ta'aruf, saling kenal, saling memahami, saling menghargai dan saling menghormati, bukan mencaci maki dan merasa paling benar. Di sini. Jadi Anda orang Jawa, jangan merasa paling hebat, melebihi orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, dan juga orang Papua. Atau Anda yang cantik merasa ya karena cantik itu komoditi gitu ya, yang lain terus jelek, terus menghina, itu tentu tidak pas. Ya. Nah, karena itu silahkan Anda browsing, ya, coba mengenal berbagai macam budaya itu, dengan niat yang luar biasa tadi, yaitu lita'arofu, untuk ta'aruf, bukan ta'aruf mau nikah ya, beda ya, tapi ta'aruf untuk menghargai, untuk menghormati, dan merasa memiliki sebagai sebuah bangsa yang besar. Nah, ini kalau terkait dengan nasionalisme bangsa kita. Gitu. Ini kekayaan bangsa kita, ini luar biasa. Di sini ada kebinekaan, ya. Ada keberagaman, ada suku, budaya. Di Jawa Timur saja banyak sekali itu. Ada Reok Ponorogo, ya. Ngawi, Jatilan, gitu. Apalagi itu. Di Ngawi saja itu kan wilayah Branglor atau Branggitulan ya beda tuh ya. Ya wayang yang sekarang hanya komunitas tertentu saja yang menikmati, sudah rapati seneng. Tapi ini dangdutan budal. Meskipun sekarang ada tradisi yang sudah mulai luntur ya, tapi itu adalah warisan budaya bangsa kita yang banyak sekali. Ya. Nah dari situ, ya dari sini kita harus jaga itu semua. Harus kelola itu semua dengan cermat sebagai bentuk warisan kebudayaan bangsa kita. Untuk apa? Menciptakan harmoni, menciptakan kedamaian di tengah persamaan dan perbedaan. Nah, di sini kita akan menemukan bahwa perbedaan itu indah. Ada yang sama, alhamdulillah. Berbeda, saling melengkapi satu dengan yang lain. Gitu. Nah, karena itu sebagai seorang Muslim, kita sebagai generasi muda itu harus berani untuk menjadi duta perdamaian. Ada di semua, mari kita saksikan video berikut ini, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Surya University dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempersembahkan Mengapa Setiap Muslim Harus Jadi Duta Perdamaian. Islam itu agama damai, dari namanya aja sudah jelas. Islam berasal dari akar kata yang sama dengan salam, yang artinya damai, peace. Hari-hari seorang Muslim penuh dengan doa kedamaian. Coba kita hitung. Setiap sholat, kita mengucapkan salam dalam tasyahud dan salam di akhir sholat. Saat bertemu dengan muslim lain, kita pun mengucapkan salam. Jadi dalam sehari, kita mengucapkan kalimat damai belasan, bahkan puluhan kali. Jadi seharusnya, seorang muslim menjadi agen penyebar damai, seperti perintah Nabi, Afyus salam, sebarkanlah kedamaian. Dari 99 nama Allah, yang dipilih untuk basmalah adalah Rahman dan Rahim, sifat kasih dan sayang. Nabi kita pun disebut Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi kita adalah rahmat, kasih sayang untuk semua, bukan hanya Muslim, tapi semua, bukan hanya manusia, tapi untuk binatang, tumbuhan, dan alam semesta.
Karena itu, agama kita disebut Dinur Rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Tetapi sayang, sikap kita sebagai muslim kadang tidak mencerminkan ajaran Islam, sehingga orang tidak bisa melihat ajaran Islam yang indah dan penuh kasih sayang, karena terhalangi perangai muslim yang kasar dan suka kekerasan. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutupi oleh perilaku muslim. Suka nggak suka, citra Islam jadi identik dengan teroris, kasar, suka kekerasan, terbelakang, dan sederet citra buruk lainnya. Mungkin kita bisa menyalahkan media barat yang rajin membangun citra buruk Islam. Tapi tak ada asap kalau tak ada api. Citra itu muncul karena perilaku sebagian muslim juga kok. Dari konflik sektarian di Syria, bom bunuh diri di Pakistan, aksi kekerasan kelompok Boko Haram di Nigeria, hingga kekejaman ISIS di Irak. Di negeri kita saja, semakin banyak kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi melakukan aksi kekerasan. Bahkan orang yang tak sejalan mereka kafirkan. Sebetulnya jumlah mereka sedikit, tapi suara mereka keras dan lantang mengatasnamakan Islam. Mereka jadi duta umat Islam, mewakili 2 miliar umat Islam sedunia. Jangan heran jika Islam identik dengan terorisme dan kekerasan, karena duta yang mewakili umat Islam memang berperangai kasar, keras, dan suka perang. Apakah kamu rela wajah Islam diwakili oleh duta-duta kasar dan identik dengan kekerasan? Karena itu, setiap kita harus menjadi duta Islam, menampilkan wajah Islam yang sejuk dan penuh kedamaian. Apa yang harus kita lakukan agar layak menjadi duta Islam? Simple, lihat saja sales atau duta sebuah produk. Misalnya produk kesehatan. Duta produk tersebut pastilah tampil sehat dan mengetahui semua seluk-beluk produk tersebut sampai detail. Nah, demikian juga untuk menjadi duta Islam. Pertama, kita harus kenali lebih dalam ajaran Islam. Pelajari dari sumber yang dapat dipercaya, pelajari sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Pemahaman yang salah tentang Islam kebanyakan karena ilmu yang masih dangkal. Lalu, tunjukkan ajaran Islam yang indah dan damai itu melalui akhlak serta perilaku kita sehari-hari. Rasulullah melembutkan hati orang-orang yang keras bukan dengan pedang, tapi dengan akhlaknya yang mulia. Ayo, tunggu apa lagi? Pelajari Islam lebih dalam, jadi duta Islam, dan jadi duta perdamaian. Ya, jadi ayo jadi duta perdamaian. Jadi tipsnya sederhana ya ternyata. Jadi pelajari Islam dengan benar itu. Jangan kemudian setengah-setengah. Itu. Ayo siapa yang belum bisa baca Quran? Ayo pelajari itu. Dibaca dengan benar. Bukan hanya sekedar dibaca loh Quran itu. Ya, tapi juga harus pelajari apa sih sebenarnya maknanya, maksudnya itu, supaya kita nggak begini nih, ya, nggak ketinggalan dari negara-negara ini. Masa kita kalah sama Thailand dan Singapura tuh, indeks pembangunan manusia itu, ya, berdasarkan pendapatan, kesehatan, pendidikan, coba kita nomor 113 tuh, apa nggak ngeri tuh? Siapa yang akan menaikkan grade-nya? Ya kita, siapa lagi? Itu. Nih daya saing kita nomor berapa coba? Kalah dari Filipina, kalah dari Thailand, apalagi Malaysia dan Singapura. Ya, jauh banget gitu daya saing kita. Apalagi di MEA, ntar lagi itu. Nah, karena itu, yuk kita bangun bersama. Yang pertama kita harus bangga nih sebagai bangsa Indonesia. Gunakan produk kita. Pak, kita nggak ada produknya, ya makanya kita create. Gitu ya, kita harus berani untuk mencipta, berkarya, gitu. Sehingga untuk menciptakan bangsa sebagai bangga sebagai bangsa Indonesia, kita harus punya karya. Termasuk juga bangga sebagai seorang Muslim, kita harus punya karya. Kalau kita nggak punya karya, ya apa yang kita banggakan? Gitu. Lantas bagaimana peran remaja Islam? Nah, ini adalah tuntutan jam peradaban tadi ya. Kuasai kompetensi itu.
Kuasai 5C tadi yang saya sebut itu. Jadi critical thinking, creativity, collaboration, apalagi yang satunya lagi, communication, tambah satu lagi adalah computational logic. Itu tantangan abad 21. Maka sekarang harus remaja Islam itu harus digital literate itu Anda harus kuasai itu yang ada di online itu semuanya, mau nggak mau, suka nggak suka. Karena itu harus berubah. Kalau nggak berubah jadi seperti ini. Hanya orang gila yang menginginkan perubahan, namun tindakannya terus sama. Jadi yang dilakukan sama, tapi ingin berubah, ya nggak bisa. Kita harus mulai berubah dari sekarang untuk mewujudkan cita-cita itu. Nah, ini terakhir dari saya ya, terakhir ya, waktu sudah 30 menit lebih ya. Baik, silahkan di rumah, coba siapkan kertas, kemudian pulpen, ya, buat seperti yang digambar ini. Jadi 5 jari kita taruh di kertas, kemudian kita gambar nih jari kita di telapak tangan itu. Ya, kita garis. Berarti ada berapa tuh? Ada 5 kompetensi, ada 5 jari gitu. Nah, tulislah di 5 gambar jari itu tentang sifat ya, yang akan Anda lakukan, atau sifat itu karakter yang Anda akan kuasai, ya, atau nilai-nilai yang akan Anda kuasai untuk kesuksesan pemuda Islam atau remaja Islam, untuk menjadi pecinta bangsa, negara, dan agama. 5 saja karakter, setelah itu kumpulkan sebagai tugas, ya, nanti diserahkan ke Bapak Ibu Guru. Ini karakter saya sebagai pemuda yang sukses, yang mencintai bangsa, negara, dan agama, yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Ini karakter saya. Yuk, 5 ini silahkan nanti dikumpulkan, ya, serahkan kepada Bapak Ibu Guru agama, menjadi komitmen Anda ya, sebagai pemuda Islam untuk mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia dan mencintai agama. Gitu. Ya, jangan lupa di situ. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ingat, karakter itu tadi merupakan satu inspirasi dari Rasulullah SAW, tetapi tetap bermanfaat bagi dunia yang terus berubah seperti sekarang ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa disambung pada silaturahmi berikutnya. Kalau ada sesuatu yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada sesuatu yang salah, itu dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.